Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Semoga saudara solehah senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pada pertemuan kali ini masuk di pelajaran yang ke-9, ya. Kita akan membahas tema yang berkaitan dengan ukhuwah, ya, mata pelajaran akidah akhlak. Apa itu? Al-ukhuwah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan, ya, persaudaraan. Ya, ini pada dasarnya kita sebagai seorang muslim saling bersaudara, ya. Mungkin selama ini kita saudaranya itu kan cuman ke mana? Ke paman, ke bibi gitu, atau ke sepupu, ya. Itu mungkin pandangan kita berkaitan dengan apa sih itu saudara. Akan tetapi, ya, Islam dalam masalah persaudaraan ini tentu lebih luas lagi, ya. Artinya sesama dia kaum muslimin, ya, dia sebagai orang Islam, maka selama itu juga dia saudara kita, dia saudara kita, ya. Dimanapun dia, suku apapun dia, ya, kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ikatan, ya, al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan, ya, dikarenakan kita beragama Islam, ya, dikarenakan kita beragama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, orang-orang yang beriman, kata Allah, itu bersaudara. Jadi sesama teman, tetangga, ya, maka kita harus berbuat baik karena mereka saudara kita, ya, kata Allah. Orang beriman itu saling bersaudara, ya. Faslihu baina akhawaykum, ya, kata Allah, karena itu damaikanlah di antara kedua saudara kalian itu ketika terjadi perselisihan, ya, ketidakharmonisan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya mendapat rahmat. Jadi anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu menjalin ukhuwah, ya, bahwasanya Islam agama yang mempersatukan. Jadi tidak peduli dia itu suku apa, berkulit apa, dari negara mana, selama dia muslim, baik dia adanya di Saudi Arabia, di Mesir, di Palestina, ya, di Amerika, kemudian di negara-negara yang lain, ketika dia seorang muslim, dia saudara kita, ya, dia saudara kita. Harus kita saling menjaga, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al muslimu akhul muslim. Orang muslim itu satu dengan yang lainnya itu adalah saudara, ya. Jadi baik di ayat Al-Quran tadi surah Al-Hujurat ayat 10 dan juga berdasarkan hadis ini, seorang muslim itu, ya, muslim satu dan muslim yang lainnya itu saling bersaudara, ya, saling bersaudara. Maka persaudaraan ini harus dibangun di atas iman dan takwa, ya, dibangun di atas iman dan takwa kita kepada Allah, karena ini merupakan ikatan yang paling kuat, ya, karena dia dilandasi, ya, iman dan takwa, yang mana nanti dengan iman dan takwa yang kita menjalin persaudaraan tersebut, ukhuwah tersebut, maka ini akan kekal, bukan hanya kita rasakan di dunia ini aja. Nanti ketika di akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya insyaallah, ya. Sehingga persaudaraannya bukan cuma terjalin di dunia saja, tapi di akhirat juga, di surga juga masih Allah persaudarakan kita insyaallah. Nah, ya, persaudaraan sama muslim itu bukan berdasarkan dilandasi oleh adat istiadat, ya. Misalnya ada seorang yang mau bermain, mau berteman, mau bermuamalah dengan yang satu suku, orang Jawa sama orang Jawa aja, orang Sunda sama orang Sunda aja,
orang Betawi sama orang Betawi aja, ya orang Medan sama orang Medan aja. Nah ini makanya tercela. Ya, jadi persaudaraannya itu bukan berdasarkan suku apapun dia, baik dia itu orang Sunda, orang Padang, orang Medan, ya Betawi, atau apa namanya Bugis, ya orang Ambon, itu semua saudara kita selama dia muslim. Ada juga yang menjalin persahabatan karena apa namanya harta, ya jadi bertemannya tuh cari-cari. Kalau dia orang kaya mau ditemenin, kalau nggak kaya atau miskin nggak mau punya teman orang miskin. Ini juga salah. Persaudaraan itu bukan dari suku tadi, dan bukan juga dilandasi dari harta kekayaan seseorang, ya baik itu orang kaya orang miskin, dia muslim dia saudara kita, ya selama dia muslim dia saudara kita yang harus kita jaga, ya persaudaraan ini. Nah, Nabi juga menggambarkan ya bahwasanya seorang muslim itu ya dengan muslim yang lainnya itu seperti sebuah bangunan, ya bagaimana sabdanya, al mu'minu lil mu'min kal bunyan syuddu ba'duhu ba'don, ya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan, ya sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kalau saudara soleh melihat bangunan, ya melihat rumah, ya ada pondasi, ada tembok kan gitu, ada atap, ya maka semuanya saling menguatkan. Coba kalau rumah nggak ada pondasinya, kemudian rumah nggak ada temboknya, ya nah ini maka inilah gambaran seorang muslim yang saling menguatkan satu sama lainnya, ya seperti hanya bangunan. Maka kita tidak boleh menjelek-jelekan saudara kita, menghina saudara kita, memusuhi saudara kita tanpa alasan yang jelas, ya. Nah, yang kemarin mungkin punya permasalahan sama temennya sehingga kesal dengan temennya, ya mulai saat ini minta maaf lah, ya minta maaf ke teman kita yang kita pernah memusuhi, ya pernah berbuat buruk, ya bahwasanya itu tidak layak karena teman kita, karena dia muslim dia saudara kita, ya kita harus menjalin persaudaraan ini, ukhuwah ini di atas Islam, di atas agama kita, ya. Selain itu Nabi Muhammad juga menggambarkan persaudaraan itu seperti tubuh, ya bagian tubuh, anggota tubuh. Menurut sabdanya beliau mengatakan, matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Rawahu Muslim. Perumpamaan orang mukmin itu ya dalam hal kasih sayang bagaikan satu tubuh. Nah, Nabi SAW mengumpamakan sekarang orang mukmin itu seperti satu tubuh, ya apabila kata Nabi SAW ada anggota tubuh yang merintih kesakitan, ya maka sekujur tubuh yang lainnya merasakan panas dan demam, ya panas dan demam. Jadi kalau kita misalnya sedang menggunakan pisau tidak sengaja keiris, ya mudah-mudahan tidak terjadi, kemudian kita repek teriakan gitu kan, atau sakit atau bahkan ada yang menangis gitu kan, padahal yang kena tangan, tapi semua merasakan, tubuh kita merasakan tidak enak gitu kan, mata kita mengeluarkan air mata, ya meneteskan air mata, mulut kita berteriak secara refleks. Nah ini seperti itu. Jadi kalau ada muslim yang disakiti seperti saudara kita di Palestina, dizolimi, dijajah, kita sedih karena itu saudara kita, karena dia seperti anggota tubuh kita gitu kan. Kalau dia disakiti, kita juga harus merasa sedih gitu. Jangan gembira ketika ada orang muslim yang disakiti, dizolimi, kita gembira atau kita tidak peduli. Maka ini persaudaraannya ya perlu diperhatikan. Ada apa? Berarti kita ya belum ya mencintai saudara kita sesama muslim lainnya, ya. Nah, maka seperti itu. Dan soleha seperti yang pertama bagikan bangunan yang saling menguatkan, ya. Kemudian juga seperti tubuh yang apabila anggota tubuh itu sakit, yang lain merasakan, ya. Yang lain merasakan, maka timbullah kepedulian kepada saudara kita, ya. Maka semakin ukhuwahnya dieratkan, dikuatkan, ya, sehingga tidak terjadi perpecahan. Kita bersatu, jangan berpecah, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kata Allah. Wahai ya berpegang teguhlah kepada tali Allah itu Islam, ya
dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau sudah berpecah belah, apa yang terjadi? Maka terjadilah seperti sekarang ini, umat Islamnya walaupun banyak tapi lemah. Ya, kaum muslimin dijajah, ya, masih dalam penjajahan sebagian negara kaum muslimin, ya, dizolimi, diambil hartanya, diusir dari negerinya, ya, seperti yang ada di Palestina, seperti kaum muslimin di Burma, ya, kaum muslimin yang ada di Myanmar, ya, dan juga seperti yang di Suriah dan negara-negara yang lain sedang terjadi konflik, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran mereka, Allah tolong mereka, ya, Allah menangkan mereka dari musuh-musuh Allah, dan mudah-mudahan kaum muslimin bisa bersatu sebagaimana zaman dahulu. Di zaman Nabi kaum muslimin bersatu, ya, tidak berpecah belah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemenangan demi kemenangan, ya. Yang tadinya Islam itu cuma ada di Makkah, kemudian ke Madinah, kemudian menyebar ke Jazirah Arab, ya, ke Syam, ya, ke Mesir, bahkan sampai Spanyol, ya, karena persatuan kaum muslimin, ya, karena kaum muslimin bersatu, tidak bercerai-berai, ya. Karena kalau sudah bercerai-berai, maka kelemahan kaum muslimin sudah terlihat, dan musuh-musuh kaum muslimin, orang-orang kafir, ya, memanfaatkan kelemahan ini untuk menghancurkan kaum muslimin. Dahulu, ya, kaum muslimin bersatu, ya, bersatu sehingga mereka menjadi bangsa yang kuat, ya, umat yang kuat yang tidak mudah dikalahkan, ya. Orang Yahudi, orang Nasrani kalah dengan kaum muslimin, ya, kalah dengan kaum muslimin, ya. Orang Persia juga kalah dengan kaum muslimin, ya, karena kan ukhuwah mereka sangat kental, ya, sangat erat di antara sesama mereka. Nah, ini, ya, yang terjadi. Maka, ya, tentunya kita bersatu, ya, di atas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bukan bersatu di atas kepentingan yang tidak berdasarkan tuntunan syariat, gitu. Karena ya, yang diperhatikan adalah bersatunya kaum muslimin di atas petunjuk atau tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, agar semakin kuat, ya, menjadi umat yang kuat, umat yang diberikan kejayaan sebagaimana masa lampau, ya, kaum muslimin diberikan kejayaan oleh Allah disebabkan karena mereka mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, karena ini merupakan keduanya kitab, ya, kitab suci, petunjuk, ya, petunjuk dari Allah dan dari Rasulnya, agar kita mengamalkan dan berpegang teguh, ya. Nah, dan juga mari diingatkan juga supaya kita peduli, ya, dengan saudara kita, ya, dengan tetangga kita yang terkena musibah. Nah, ini juga bentuk bahwasannya kita mengamalkan ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan bukan cuma di lisan tapi dipraktekkan. Kalau ada teman kesulitan, bantu. Kalau ada tetangga atau ada kaum muslimin yang membutuhkan dan kita mampu membantu, maka kita bantu, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kaum muslimin bisa bersatu, ya, sehingga kekuatan dapat diberikan atau dapat diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa jaya kembali seperti jayanya kaum muslimin pada awal-awal, ya, generasi awal. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.